Shalom, selamat malam keluarga Allah yang berbahagia. Berjumpa lagi dalam Rima pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan sudah menolong kami. Dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, juga hamba-Mu ini, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kami. Di dalam nama Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Pada malam hari ini, kita akan membuka kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat ke-33 sampai dengan 35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malahan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pada masa kini kita masih bergelut dengan pandemik COVID-19 yang berkelanjutan. Namun, pemerintah kita juga sudah berusaha dengan mendatangkan vaksinasi. Dan segera pemerintah akan memenuhi semua programnya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti pada saatnya akan terbebas dari COVID-19. Saudara, firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa penderitaan seperti penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan pun terjadi. Dan itu terjadi pada masa Rasul Paulus. Dan saya percaya karena memang dituliskan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang kisah bagaimana saya pada saat merenungkan firman ini. Pada tahun 2008, ya, lalu ketika saya selesai bertugas dari sebuah proyek di Surabaya, tim kami ingin melakukan outbound sebagai hari-hari terakhir dalam pekerjaan itu. Maka kami berangkat ke Lumajang. 5 jam perjalanan dari Surabaya ke Lumajang karena belum ada tol. Ya, singkat cerita, kami sampai di Lumajang dan kami ingin melakukan outbound berupa arung jeram, ya, atau rafting. Ya, ini adalah sebuah outbound yang tidak sederhana karena ini berisiko. Dan saya sebenarnya sudah ragu karena saat itu saya belum pernah ikut outbound seperti rafting ini. Namun karena kawan-kawan mengolok-olokkan saya, jadi saya memberanikan diri untuk mengikutinya. Ya, sebelum kami berangkat, kami berkumpul di suatu tempat sungai tersebut, di bagian titik kumpul sungai. Dan benar, kami dibagi dalam 6 atau 7 perahu karet, boat, dan kami sudah diperlengkapi dengan helm, kemudian life vest, ya, pelampung, dan juga dengan pelindung diri, dan tidak lupa dengan dayung. Ya. Nah, saat sebelum berangkat, kami mendapatkan petunjuk-petunjuk, ya, dan setiap perahu karet ada seorang yang guide yang akan memberikan petunjuk-petunjuk ketika kami ada di tengah-tengah sungai yang deras itu. Ya, itu
namanya skipper. Kalau dalam istilah rafting, seseorang menjadi komandan dari satu grup itu adalah skipper. Dialah yang memberikan petunjuk. Ayo, menunduk, karena kami harus masuk ke dalam jeram yang cukup dalam. Awas batu, dayung terbalik. Demikian. Jadi petunjuk-petunjuk itu sangat berharga. Namun saudara, karena saya baru pertama kali, maka seakan-akan saya melupakan itu semua. Saya yang penting pegangan kuat-kuat pada tali perahu itu, jangan lepas, karena saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Baik, nah pada akhirnya 2 jam kami mengarungi sungai itu. Bayangkan, hampir 13 km, 2 jam. Dan beberapa kali saya terjatuh, baik terjatuh ke dalam perahu maupun keluar perahu. Ya, sambil minum air yang agak hijau-hijau itu. Ya, kemudian ketika kami selesai semuanya dan pulang ke Surabaya, dalam perjalanan saya merenungkan, mengapa saya berani mengambil risiko untuk mengikuti olahraga atau ekstrim ini. Ya, saya pikir-pikir, faktor apa yang juga menjadikan saya selamat. Lalu ketika saya merenungkan, maka saya masih terngiang kata-kata skipper tadi yang memberikan petunjuk-petunjuk kalau pada saatnya kami akan menemui arung atau jeram yang dalam atau batu besar di depan, atau bahkan walaupun tenang sungainya tetapi dalam airnya. Jadi kita mendengarkan itu, dan itulah salah satu dari hal yang membuat perahu kami selamat, walaupun kami jatuh dalam air atau di dalam perahu. Saudara, dalam kehidupan iman kita pun kita bisa melihat bagaimana tidak semua perjalanan kita tenang, smooth, lancar. Tidak. Kita mengalami juga kadang arus yang deras dalam perjalanan kehidupan kita. Arus itu membawa kita ke kiri dan ke kanan. Kadang kita terbentur pada tebing-tebing persoalan dan permasalahan, baik dalam pekerjaan, keluarga, di berbagai macam hal. Dan saudara, ketika kita merenungkan kasih Tuhan Kristus, kasih Kristus seperti apa yang dituliskan di dalam Roma 8 ini, kasih itu sebenarnya tidak melepaskan kita. Dia begitu erat memegang kita. Namun kitalah yang seringkali lepas pegangan tadi, dan kita dapat saja terjatuh atau terbentur dengan batu-batu seperti layaknya ketika kita ada di sungai yang deras. Saudara, persekutuan itu diibaratkan seperti perahu karet tadi. Apabila kita berada di dalam perahu karet itu, maka kita akan tenang, kita akan bisa menyelesaikan perjalanan kita yang deras, keras, dan bahaya sekalipun. Dan kasih Kristus itulah yang tidak akan pernah melepaskan kita dari persekutuan itu. Ya, betapa tidak ketika kita mengalami banyak hal yang menyesakkan kehidupan kita, maka persekutuan kita itulah yang akan menjadi penopang. Dan terlebih ketika kita akan mengalami hal-hal yang buruk sekalipun, sebenarnya Bapa juga sudah memberikan kepada kita penolong lain, yaitu Sang Skipper yang berada di belakang kita, yang memberikan petunjuk-petunjuk, dorongan-dorongan semangat, bahkan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengarungi persoalan itu. Dan kita tidak akan sendiri.
Karena skipper itu tetap ada terus dalam hati kita. Bagi kita yang telah menerima Kristus, kasih itu akan membungkus kita dan tidak akan pernah terlepas dan terpisah kita daripada kasih Kristus itu. Kiranya renungan malam hari ini dapat mengingatkan kita bahwa kasih Kristus yang ada di dalam persekutuan, diibaratkan perahu itu, itulah yang akan membawa kita kepada tempat tujuan kita ketika saat ajar kita tiba. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup rima kita pada malam hari ini. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan ayat penguat bagi kami, bagi kehidupan keluarga, bagi pekerjaan kami, bagi hal-hal pelayanan kami sekalipun Tuhan. Kau menguatkan bahwa Sang Skipper, yaitu Roh-Mu yang kudus, itulah yang akan memberikan petunjuk, yang akan menghibur kami, akan menguatkan kami. Dan terlebih Tuhan, jaminan kasih Kristus yang tidak akan pernah memisahkan kami dengannya. Karena ketika kami berada dalam persekutuan-Mu, maka kasih itu akan kuat. Dan janganlah biarkan kami ingin terpisah dari persekutuan-Mu Tuhan. Biarkan kami berpegang terus kepada iman kami akan Kristus. Dan kami akan meminta Engkau tetap memimpin hidup kami. Sehingga Tuhan, di dalam Engkau, gelombang dahsyat tidak akan menerpa kami. Karena gelombang dahsyat itu akan dikendalikan oleh Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus, kami alaskan doa ini. Amin.